Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Aryana Space. Semoga kalian sehat selalu. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, atau TNI AU, pernah memiliki dan mengoperasikan 34 pesawat jet tempur A4 Skyhawk sebagai pesawat tempur serbu taktis udara ke darat antara tahun 1980 hingga 2004. Pesawat A4 Skyhawk dikenal untuk pertama kali oleh para penerbang TNI AU ketika mereka latihan bersama Angkatan Udara Selandia Baru (RNZAF), Royal New Zealand Air Force, dengan sandi Elang Seberang 1, pada tahun 1976. Saat itu, para penerbang TNI AU menerbangkan 6 pesawat F-86 Sabre dan pihak RNZAF menggunakan 4 pesawat A4 Skyhawk. Dalam kesempatan itu, Kadisops Kepala Dinas Operasi Kasat Sergap, Kepala Satuan Tempur Sergap Letkol Penis Bandi Gondo, berkesempatan mencobanya dengan duduk di kokpit belakang A4 Skyhawk. Dari latihan bersama ini, didapatkan masukan agar TNI AU bisa memiliki dan mengoperasionalkan pesawat A4 Skyhawk, yang dilengkapi dengan senapan mesin dengan 2 kanon berkaliber 20 mm. Setiap kanonnya bisa memuat hingga 200 butir peluru yang dipasang di pangkal sayap delta pesawat ini. Memiliki 5 pot untuk cantelan bom dan roket hingga kapasitas 4.490 kg. Dan dikutip dari Indomiliter, A4 Skyhawk mengusung mesin Pratt & Whitney J52P8A turbojet. Berdaya dorong 43,1 kN, memiliki kecepatan mencapai 1083 km per jam, radius tempur 1158 km, jangkauan feri 3220 km, dan batas ketinggian 12.880 meter. Di paruh akhir tahun 1970-an, armada pesawat udara TNI AU yang kebanyakan berupa pesawat-pesawat buatan Uni Soviet, Ilyushin Il-28, Beagle, dan pesawat pembom Tupolev Tu-16, Beger, sudah tidak dapat dioperasikan lagi, karena ketiadaan suku cadang. Dalam waktu bersamaan, armada pesawat Lockheed T-33 Thunderbird dan F-86 Sabre yang dimiliki TNI AU juga tidak bisa dioperasikan secara maksimal karena usianya dan kekurangan suku cadang. Hal ini mengakibatkan pada menurunnya kemampuan TNI AU dalam tugasnya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Memasuki akhir tahun 1979, TNI AU akhirnya membeli 16 pesawat Northrop F-5 Tiger II baru, untuk memperkuat armadanya. Dan pesawat-pesawat itu tiba di Indonesia sejak tanggal 21 April tahun 1980. Walaupun dengan keberadaan 16 pesawat tersebut, masih belum memenuhi kekosongan skadron-skadron tempur TNI AU. Didorong oleh keadaan-keadaan di atas, TNI AU mencari alternatif lain dengan mencari pesawat dari negara produsen yang bisa dijual cepat dan siap beroperasi dalam waktu singkat. Pada bulan Mei tahun 1978, Wakil Presiden Amerika Serikat, Walter Mondale berkunjung ke Indonesia dan salah satunya membawa informasi ketersediaan A4 Skyhawk bekas pakai AU Israel yang bisa dibeli dan dioperasikan dalam waktu singkat. Tawaran ini diterima oleh Indonesia dan didukung oleh Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI saat itu yang dijabat Benny Murdani. Kendalanya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga diputuskan untuk diadakan operasi intelijen bersandikan, Operasi Alpha, yang dimulai sejak pertengahan tahun 1979. Operasi Alpha merupakan operasi rahasia terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI AU dalam pengadaan 32 pesawat A4 Skyhawk bekas pakai AU Israel. Penamaan Operasi Alpha, karena mengambil huruf pertama dari A4 Skyhawk. Operasi ini dimulai dengan mengirimkan para teknisi ke Israel. 6 angkatan pertama yang dikirimkan adalah para teknisi yang nantinya akan merawat pesawat ini. Dan setiap angkatan ini terdiri atas 10 orang. Keberangkatan mereka ke sana sangat dirahasiakan sehingga mereka menempuh rute yang berbeda-beda dan pesawat yang berbeda. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka tidak langsung pulang ke Indonesia. Namun mereka diterbangkan dulu ke Amerika Serikat dan banyak mengambil gambar di sana untuk memberikan kesan bahwa kegiatan pelatihan diadakan di Amerika dan bukan di Israel. Setelah mengirimkan teknisi, 10 pilot TNI AU diberangkatkan ke Israel. Bahkan 10 pilot itu tidak tahu mereka akan diberangkatkan kemana.
10 pilot tersebut berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ke Bandar Udara Paya Lebar, Singapura. Setelah mendarat di Singapura, mereka dijemput oleh beberapa petugas Intel ABRI. Saat makan malam, salah seorang perwira Badan Intelijen Strategis BAIS ABRI meminta paspor mereka dan menggantinya dengan surat perintah laksana paspor SPLP. Saat itulah Kepala BAIS ABRI Mayor Jenderal Beni Murdani memberikan perintah. Maijen Beni Murdani menyatakan bahwa operasi tersebut adalah misi rahasia. Jika misi gagal, pemerintah Indonesia tidak akan mengakui kewarganegaraan mereka. Beni juga memberikan pilihan jika ada yang ragu silakan kembali. Operasi ini dianggap berhasil jika pesawat tempur A4 Skyhawk yang diberi kode Merpati sudah masuk ke Indonesia. Mereka mulai sadar akan diterbangkan ke Israel. Malam itu juga 10 penerbang diganti identitasnya. Bukan dengan nama Indonesia dan bukan sebagai tentara warga negara Indonesia. Kemudian mereka diterbangkan ke Bandara Frankfurt, Jerman. Sampai di situ mereka juga tidak mengetahui perjalanan selanjutnya. Sampai akhirnya menerima boarding pass untuk penerbangan berikutnya, menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel. Setibanya di Israel, mereka ditangkap dan digiring oleh petugas keamanan Bandara Ben Gurion. Para petugas itu ternyata agen rahasia Mossad dan membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di ruangan itu sudah ada para perwira BAIS ABRI. Mereka langsung menerima briefing singkat mengenai berbagai hal yang harus diperhatikan selama berada di Israel. Segala sesuatu yang terkait dengan Indonesia di sweeping. Para pilot ini juga diajari menghafal sedikit kalimat bahasa Ibrani seperti Anita Yasmis Singapore, yang artinya, aku penerbang dari Singapura. Dalam artian mereka diperintahkan mengaku pilot dari Singapura. Ada pula sapaan Bokentov, yang berarti selamat pagi. Selanjutnya, mereka melakukan perjalanan darat menuju selatan menyusuri Laut Mati selama 2 hari menuju kota Eilat. Atas kesepakatan, selama latihan pangkalan udara itu dinamai Arizona. Karena resminya memang para penerbang itu akan dikirim ke Arizona. Di sana mereka berlatih dengan pesawat A4 Skyhawk, melakukan berbagai manuver, mengoperasikan pesawat tempur sebagai mesin perang, hingga menembus perbatasan Suriah. Setelah sekitar 4 bulan, latihan terbang berakhir tanggal 20 Mei tahun 1980. Para perwira lulus dan berhak mendapatkan ijazah dan brevet penerbang tempur. Namun para perwira intelijen ABRI yang hadir justru membakarnya di depan para pilot itu. Tentu saja untuk menghilangkan bukti bahwa pernah ada kerjasama militer antara RI dan Israel. Para penerbang itu kemudian dibawa ke Amerika Serikat, sekedar untuk berfoto-foto. Dimanapun ada tulisan AS mereka disuruh berfoto. Ini untuk mengecoh, seolah-olah bahwa mereka memang dikirim ke AS, bukan ke Israel. Kepada para komandan di kesatuan pun, para pilot ini harus mengaku telah dilatih di AS, bukan Israel. Kemudian tanggal 4 Mei tahun 1980, paket A4 Skyhawk gelombang pertama, terdiri dari 2 pesawat single-seater dan 2 pesawat double-seater tiba di Tanjung Priuk. Pesawat-pesawat tersebut diangkut dengan kapal laut langsung dari Israel, dibalut memakai plastik pembungkus, berlabel F-5. Saat itu Indonesia juga memang memesan pesawat F-5 Tiger dari AS. Jadi seolah-olah pesawat yang diangkut kapal laut itu adalah pesawat F-5. Secara bergelombang, pesawat-pesawat A4 Skyhawk terus berdatangan. Di lingkup operasi TNI AU, A4 Skyhawk masuk ke dalam gugur pesawat tempur taktis. Jika disamakan dengan kondisi saat ini, status A4 Skyhawk sama dengan Jet Hawk 109/209. Menyandang gelar Battle Proven di laga Perang Vietnam, Perang Malvinas, dan Perang Timur Tengah. Skyhawk diciptakan untuk membawa saprek senjata yang letal. Persisnya A4 Skyhawk dapat meluncurkan rudal M9 Sidewinder, AGM-45 Shrike, AGM-65 Maverick, AGM-62 Walaye Glide Bomb, dan AGM-12 Bullpup. Sementara bom yang dapat digotong seperti Rokeye MK-20 Cluster Bom Unit, Rokeye MK-7 APAM-59 Cluster Bom Unit, MK-81 250 pon, 113 kg, dan MK-82 500 pon, 227 kg, dan MK-76 Praktis Bombes. Namun perlu jadi catatan, A4 Skyhawk TNI AU sayangnya tidak disetting untuk meluncurkan rudal. Hingga akhir masa baktinya,
Racikan senjata yang diusung A4 Skyhawk TNI AU memang amat terbatas, seperti 6 bom MK82 dan tabung peluncur roket LAU-68B berisi roket 2 tanda kali 7 FFAR 2,75 mm, plus kanon internal 2X Colt MK12 kaliber 20 mm dengan 100 peluru per kanon. Terkesan hanya dipersiapkan untuk penanggulangan konflik berintensitas rendah. Operasi tempur yang melibatkan peran A4 Skyhawk TNI AU berlangsung saat Operasi Seroja. Dalam suatu misi di tahun 1987, 5 unit A4 menghantam sebanyak 30 sasaran. Jumlah total bom yang dijatuhkan seberat 7,5 ton dan roket yang diluncurkan sebanyak 70 munisi. Selain menggotong ribuan kilogram bom dan roket, A4 masih membawa 2 tangki cadangan yang masing-masing berisi sekitar 1.200 liter Aftur 50. Dalam pertempuran udara, khususnya untuk kepentingan manuver, tangki cadangan atau drop tangki itu bisa dilepas. Hampir 3 dekade TNI AU mengoperasikan A4 Skyhawk. Dalam rentang yang cukup panjang di Selit Bangau telah melakukan serangkaian modifikasi pada pesawat tempur ini. Karena basis acuannya adalah Israel, maka modifikasi Skyhawk TNI AU bisa dibilang identik dengan Israel punya. Modifikasi yang dilaksanakan oleh Israel antara lain menambahkan perangkat pembawa bom seperti outer wing rack, sistem pengereman double disc brake, memanjangkan tail pipe sehingga bisa mengurangi panas buangan bahan bakar dan sulit dilacak oleh rudal pencari panas, mengganti sistem pengereman pesawat dengan parasut yang lebih handal, memasang senjata berkemampuan lebih besar DEVA 552 GUN kaliber 30 mm, mengubah sistem air refueling probe, mengubah cap dan dispenser roket, dan lainnya. Ketika dikirim ke Indonesia, A4 yang didatangkan langsung dari Israel umumnya memiliki kualifikasi seperti itu. Secara khusus, modifikasi Skyhawk yang dilakukan TNI AU mencakup pemasangan kamera pengintai Vicon 70 camera, radio komunikasi yang frekuensinya standar TNI ARC-182 VHF UHF AM/FM, Doppler antena, TANS komputer, sistem pemandu senjata WDNS Weapon Delivery Navigation Systems, pembidik senjata Ferranti gun sight, dan penambahan persenjataan front mounting gun. Sesuai programnya saat itu, TNI AU sebenarnya tidak hanya ingin memiliki 2 skadron Skyhawk, Skadron 11 dan Skadron 12 tapi berencana menambah 16 unit Skyhawk lagi. Tapi keinginan TNI AU untuk menambah tipe dual seater itu gagal karena Israel tak mau melepasnya. Namun pada tahun 1998 TNI AU berhasil menambah 2 Skyhawk tipe TA-4J yang merupakan lungsuran dari ALAS. Dalam cerita lain, TNI AU juga pernah menambah unit F-5EF Tiger II bekas pakai AU Yordania. Tapi sayangnya pembelian ini terganjal Kongres AS yang tidak memberikan lampu hijau. Sekian ulasan dari Ariana Space. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata sampai ketemu lagi di update video berikutnya.